Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pesan pastoral. Kali ini saya akan berbicara tentang kuasa kesembuhan Tuhan dilepaskan kepada orang percaya. Itu sebagai tema besarnya. Dan melalui pesan pastoral ini saya berharap bagi saudara yang sehat, Anda tetap menjaga kesehatan dengan baik. Nah, bagi saudara yang sakit, Anda tidak usah terlalu khawatir yang akhirnya menurunkan sistem imun Anda sebab masih ada pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan menjelaskan secara sederhana dalam beberapa hari ke depan bagaimana kuasa kesembuhan ilahi itu dilepaskan kepada kita dalam pesan pastoral berikut ini. Nah, Anda ikuti, Anda simak, doakan, dan imani firman Tuhan tentang kesembuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan subtema kehendak Tuhan untuk menyembuhkan pada zaman ini. Sebuah pertanyaan yang sering muncul kepada saya, apakah kesembuhan ilahi masih ada sampai hari ini? Saya selalu menjawab, saya percaya masih ada. Mengapa saya menjawab masih ada kesembuhan ilahi? Ada alasannya. Yang pertama, janji-janji tentang kesembuhan tetap berlaku hingga saat ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Injil mencatat waktu Yesus Kristus masih di bumi, Ia banyak menyembuhkan sakit penyakit. Antara lain, buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh berjalan, demam disembuhkan. Bahkan Lazarus dibangkitkan dari kematian. Nah, yang perlu kita pahami bahwa apapun mujizat yang Tuhan lakukan itu untuk memuliakan namanya, bukan untuk memuliakan manusia. Alasan yang kedua, mengapa kesembuhan ilahi masih ada sampai hari ini? Kuasa kesembuhan itu dipercayakan kepada orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman Tuhan ini dengan tegas berkata bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan, termasuk kesembuhan ilahi. Jadi kata kunci, kuasa kesembuhan dipercayakan kepada orang yang dipercayai adalah orang-orang yang Tuhan berkenan untuk memegang kuasa itu dan menyalurkannya, dan orang-orang yang disembuhkan adalah orang-orang yang juga Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkannya. Kata kuncinya, untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu kesembuhan merupakan kehendak Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam kesembuhan ini yang merupakan kehendak Allah itu yang pertama, kuasa itu atas dasar firman Allah untuk meminta kesembuhan. Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesembuhan terjadi karena dasarnya firman Tuhan. Kesembuhan terjadi dasarnya adalah karena ada bagian yang manusia harus lakukan untuk sebuah kesembuhan ilahi itu terjadi. Seperti Keluaran 15 ayat yang ke-26. Yang berikutnya yang kedua, Allah lebih suka menyembuhkan. Di dalam Mazmur 22 ayat 25, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik
kesengsaraan orang yang tertindas dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ayat ini berbicara kalau ada orang yang berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, maka dia suka untuk menyembuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesembuhan itu tidak bisa kita paksakan. Kesembuhan ilahi atas perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, penyakit apapun Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berteriak minta tolong kepada Tuhan? Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk minta kesembuhan itu? Ibrani 12 ayat 12-13 mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi kesembuhan ilahi dasarnya juga adalah berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya kita bisa pelajari bahwa penderitaan Yesus secara jasmani merupakan penebusan untuk kesembuhan kita. Firman-Nya berkata, dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi jelas bahwa kesembuhan ilahi itu masih ada. Dan kesembuhan ilahi terjadi, penderitaan Yesus secara jasmani merupakan penebusan untuk kesembuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi sebelum mengakhiri dari pesan pastoral ini. Saya dilahirkan 58 tahun yang lalu di kota Singaraja, Bali, dengan keyakinan yang berbeda dari sekarang ini. Dalam perjalanan hidup saya banyak mengalami sakit penyakit, diantaranya pendarahan di hidung, gangguan pencernaan, gangguan mata, kekuatan tubuh tidak seperti orang pada umumnya. Setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup saya, dan saya mulai seirama dengan pengenalan saya dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya dan berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, maka sakit penyakit saya disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Apa buktinya? Sampai hari ini Tuhan Yesus masih memelihara saya. Itu bukti Tuhan Yesus sudah melewatkan saya dari berbagai penyakit yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat ilahi. Walaupun kadang-kadang ketika saya sakit, saya masih perlu dibantu oleh dokter dan obat untuk saya minum. Namun saya percaya kesembuhan datangnya dari Tuhan, bukan dari obat atau alat-alat tertentu. Mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu khawatir. Pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus. Kesembuhan ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon biarlah firman Allah ini terjadi dalam hidup kami. Biarlah Bapa memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami boleh menyalurkan kuasa daripada kesembuhan ilahi ini kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan untuk didoakan, dan di situ terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Bapa, pada saat ini hamba-Mu khusus berdoa buat setiap umat-Mu yang mengalami sakit secara fisik. Tangan Tuhan yang perkasa menolong mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dari sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu ini. Kesembuhan terjadi, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.